Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 95,8 inilah LPPL Radio Malopati, mencerahkan dan memberdayakan. Mitra setia Malopati dimanapun Anda berada, senang sekali malam ini kita kembali ditemani oleh Bupati Bojonegoro Ibu Ana yang telah hadir di meja siar Malopati Mitra setia untuk kembali menyapa Anda dalam program Warga Bertanya, Bupati Menjawab. Mitra setia, di meja kanal kita ditemani oleh rekan Rahman dan juga oleh Bapak Kusnanda Kacatur di studio Malopati Jalan AKBPM Surko nomor 11 Bojonegoro. Langsung mitra, kami akan sapa terlebih dahulu beliau yang terhormat. Selamat malam Ibu. Assalamualaikum, selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Minggu Ibu. Malam Minggu ini ya. Karena semua tanggal saya jadi hitam. Oke. Nah, dari pagi kita juga masih kerja, besok kerja lagi ya. Jadi. Selamat malam 27 Rojab juga Ibu. Oh gitu ya. Ini seharusnya kita waktunya Rojabiah ya. Oke, baik. Dan malam ini Mitra setia Ibu Ana kembali ingin menjumpai Anda di program Warga Bertanya, Bupati Menjawab. Sampaikan aspirasi melalui sambungan SMS WhatsApp 0811 3322958. Atau mitra Anda bisa nanti menghubungi sambungan telepon 0353 880 999. Dan Ibu Ana mohon izin mengabarkan 0353 880 999. Baik, 0353 880 999. Ibu izin mengabarkan kemarin kita ada sekitar 36 WhatsApp, 3 SMS itu di hotline-nya Malopati dan sambungan telepon yang belum terjawab. Kemudian di sambungan WhatsApp saya pribadi juga ada sekitar 17-an. Beberapa di antaranya adalah kepala desa di kawasan Dander dan juga Kanot Ibu. Sayang kemarin kita harus banyak membincang terkait dengan virus corona. Nah, mungkin Ibu malam hari ini kita mau tahu agendanya apa ini, kok sampai Ibu mau siaran lagi. Nah, apakah ini merupakan satu pendekatan dan juga untuk serta-merta memberikan edukasi publik kepada masyarakat Bojonegoro? Ya, selamat malam Mas Ruli. Sebenarnya tema kita yang sekarang ini memang untuk bagaimana pencegahan virus corona yang memang sudah memwabah ke global ya, ke dunia. Jadi topik kita masih posisi sama, yaitu apa langkah-langkah Pemkab, kemudian apa aspirasi warga untuk pencegahan, kemudian mungkin ada aspirasi untuk apa yang akan dilakukan. Banyak juga mungkin warga yang belum mengetahui tentang kebijakan Pemkab. Misal tadi di IG saya kemudian ada yang hashtag bilang, Bu, kami mau dong seperti ini di Bojonegoro. Saya buka kok isinya hanya menyemprot disinfektan, padahal di Bojonegoro sudah ada sampai ke tingkat desa-desa kami lakukan, bahkan ke tempat-tempat umum. Nah, mungkin banyak warga yang belum tahu, sehingga dalam malam hari ini jika ada warga yang menginginkan fasilitas itu mungkin bisa menyampaikan aspirasinya lebih kepada penanganan teknik gitu ya, pencegahan teknik ya. Baik, izin Ibu, kami juga mengikuti Instagram dari Ibu Ana Moan 32. Kami juga mengikuti tadi malam sampai belusukan ke KDS Ibu. Itu ngapain aja? Kalisari dan sekitarnya. Oh gitu, jangan gitu dong, nanti yang KDS-nya tersinggung. Oh enggak. Iya. Ya maksudnya itu pokoknya. Ya jadi gini, ya ini kan namanya pencegahan ya. Jadi pencegahan itu segala lini kami coba untuk border, termasuk kemarin ada tamu misal yang masuk ke Bojonegoro di saat dites, kemudian mereka agak tersinggung dan sempat marah di perbatasan Cepu Padangan gitu kan. Memang kami sudah menyiapkan beberapa tempat uji tes itu di 7 titik ya, seluruh perbatasan ada. Misal contohnya Murno, Babat, kemudian Jembatan Gelendeng, Soko, kemudian Trucuk, Parengan, kemudian Kedewan Banyurip, kemudian Beji, Blora, kemudian Cepu Padangan, kemudian Kesongo yang Lamongan itu ya, kemudian sampai kepada juga Bobol Sekar sampai ke Saradan, kemudian Margomulyo ke Ngawi, itu semua kami sudah ada pos-pos untuk mengecek bagaimana orang masuk ke Bojonegoro kita bisa deteksi dini gitu. Iya, luar biasa Ibu. Ini istirahatnya kapan ya Ibu Ana ini ya? Bingung saya sama Pak Agus melihatnya ini. Kalau warga kami tidurnya kami sudah bahagia. Ya, moga-moga ini menyebar pula di mitra setia pendengar Malopati dan juga
juga kami kabarkan mitra ini juga disiarkan Bupati menjawab karena warga bertanya di 8 jaringan radio Forum Radio Bojonegoro, dan juga disiarkan di akun channel YouTube-nya pemerintah Kabupaten Bojonegoro serta siaran streaming kami di Radio Malowapati.online. Anda langsung bisa berinteraksi dan juga bertanya, mungkin juga tidak seputar corona, tidak masalah Ibu ya. Nah, apa saja boleh disampaikan kepada Ibu kita Bupati. corona dulu ya. Oke, malam baik. ini mungkin corona termasuk kira-kira warga membutuhkannya apa. Karena tadi siang kami juga rapat, kami sudah membentuk. Kalau kemarin baru membentuk gugus tugas itu sampai ke tingkat kecamatan, dan juga belum banyak instansi yang kami libatkan. Nah, tadi sore ini kami sudah membuat lagi suatu kesepakatan antara dari kepolisian, TNI dan pemerintah, dan kita turunkan sampai ke tingkat desa. Kami libatkan misal dari dinas sosial ada pendamping PKH, ada Tagana, kemudian ada Linmas, kemudian ada Babinsa, kemudian ada Trantip, kemudian ada Kamtipmas, kemudian sampai kepada ibu-ibu PKK, sampai RT dan RW kami libatkan. Itu ada SK-nya kemarin tadi siang kami keluarkan itu. Karena apa, posisi sekarang kan ODP-nya ada kenaikan, dan kalau kita lihat dari data Jawa Timur sebagian sudah ada PDP, yaitu pasien dalam pengawasan ya, sehingga Bojonegoro sampai sekarang mudah-mudahan tidak pada tahap itu. Nah, itu apakah karena efektif selama ini kita melakukan kerjasama termasuk pencegahan itu? Ya, semoga selalu negatif Ibu. Ya, makanya malam ya, ini kita mungkin masih corona dulu, mungkin warga Bu ada apa, mungkin memerlukan apa, kemudian mereka tidak bisa mendapatkan barang itu sehingga memang sulit didapat. Nah, kami coba untuk menampung aspirasi itu. Iya, mengingat kebutuhan dasar kita juga kesehatan, ya, Ibu, ya. Dan mungkin kita juga memantau pula Ibu, ini beberapa media sosial yang ada di Kabupaten Bojonegoro, grup-grupnya ada di Media Bojonegoro, dan juga ada pula Kabar Bojonegoro, juga di grupnya Forum Radio Bojonegoro. Ini mengapresiasi Ibu langkah yang diambil, ada program Warga Bertanya, Bupati Menjawab. Bu E menjawab. Oke. Bu E menjawab. Ini oke, baik. Terima kasih Mitra Setia. Ini kita juga informasi teman-teman yang ingin menghubungi bisa di telepon 0353 880 999, dan juga siaran ini disiarkan oleh Radio SBI, Radio Prima Mitra, serta Radio Istana, kemudian Bas FM, Duta, Prabu, Nuansa, dan juga Angling Dharma. Mungkin ada dari meja kanan rekan Rahman. Oke, belum, kami tunggu dan akan buka nanti sambungan WhatsApp dan juga teleponnya dari Anda Mitra Setia. Nah, ada sambungan telepon Ibu, boleh langsung kami angkat? Langsung boleh. Oke, baik. Ada siapa di sana Mitra Setia di sambungan telepon, kita sapa bersama-sama. Selamat malam, Melopati. Ya, selamat malam, Mas. Dengan siapa saya, di mana? Dengan Pak Anam di Kanor. Dengan Pak Anam di Kanor. Silakan Pak Anam. Iya, mencermati terkait maraknya COVID-19. Kemarin saya juga mengikuti dialog ini. Namun pertanyaan saya belum sempat kebaca. Baik. Ya, pertanyaan saya tanyakan saja langsung sekarang. Kalau kita di desa, maaf ini Ibu Bupati ya, kalau kita di desa itu kan di samping pengetahuan juga tidak luas, nggak punya pengalaman sama sekali masyarakat desa. Tahunya kita itu kira-kira kena COVID-19 itu seperti apa, terus kita tuh harus kemana? Soalnya kalau saya rasakan di desa ini belum nampak action ya, terutama dari perangkat, belum ada woro-woro dan sebagainya, kelihatannya adem ayem saja. Itu yang pertama. Terus yang kedua, terkait dengan di perbatasan tadi saya bagus. Pertanyaannya kan begini, kalau saya dari Kanor mau ke Tuban atau dari Tuban mau ke Bojonegoro kan cukup nyebrang lewat Bengawan. Apa di tiap tambangan itu juga ada pemeriksaan seperti itu. Saya kira itu, terima kasih. Boleh diinformasikan Kanor mana Pak Anam? Ya, di Kanor. Kanornya ya? Desa Kanor. Desa Kanor Pak Anam ya? Ya. Baik, matur nuwun. Ya, saya jawab aja ya. Oke. Baik, makasih Pak Anam ya dari Desa Kanor. Saya langsung ya. Iya, Ibu silakan. Makasih ya Pak Anam dari Desa Kanor, bahwa sebenarnya kami seminggu yang lalu sudah begitu banyak sosialisasi
baik lewat pamflet, termasuk juga lewat spanduk-spanduk yang ada di jalan-jalan protokol, termasuk juga kami melakukan belinde keliling di beberapa kecamatan, dan termasuk jika Bapak ada tinggal di dekat puskesmas, Polindes, Bapak bisa langsung datang ke puskesmas atau Polindes. Di sana pas ada penjaga 24 jam dan juga di sana pasti akan dijelaskan untuk bagaimana cara pencegahan. Nah, hal yang paling simpel adalah bagaimana kita kondisi tangan kita tetap bersih. Kenapa tangan? Karena tangan itu yang suka gampang masuk ke pernapasan atau ke hidung. Nah, kemarin kami juga diajarin oleh Dinas Kesehatan, di sana misal kita perlu, kalau tidak ada hand sanitizer, kita perlu sabun cair, kemudian dengan air mengalir dan sebagainya. Kemudian bagaimana untuk protektif warga yang akan keluar atau masuk Bojonegoro? Sebaiknya kondisi sekarang ini kita lebih waspada dan hati-hati. Lebih baik Bapak lewat jalur darat, karena kita belum bisa menjangkau lewat jalur perahu atau bengawan. Jadi kita baru 7 titik, yaitu semua jalur dari jalur darat gitu. Dan mohon pengertiannya sekaligus pada malam hari ini kami sampaikan pada warga, sebaiknya tetap ada protokol untuk pencegahan COVID, yaitu lewat jalur darat, sehingga pemerintah Kabupaten Bojonegoro gampang untuk melakukan deteksi. Kemudian jika Bapak Anam ingin tahu lebih detail tentang apa gejala-gejalanya, bisa langsung datang ke puskesmas yang terdekat gitu. Dan kalau untuk tekniknya mungkin biasanya kan batuk, pilek, kemudian badan panas, kemudian tenggorokan mulai sakit dan sebagainya. Tapi karena saya bukan orang medis, mungkin sebaiknya datang ke kantor-kantor puskesmas yang terdekat. Di kantor itu juga mungkin buka 24 jam. Begitu Pak Anam ya, terima kasih. Oke, baik, terima kasih kembali untuk Bu E ya. Kita panggilnya Bu E aja Ibu ya. Ini supaya makin akrab, dan juga ini memang butuh kesinambungan mitra setia dengan Anda warga Bojonegoro. Satu lagi penelpon Ibu, boleh langsung kami angkat? Langsung boleh. Selamat malam Malopati. Malam Kak Ruli. Boleh dikecilkan Umi Nabila di Balen suara radionya? Halo Umi. Assalamualaikum Kak Ruli. Baik, waalaikumsalam. Silakan Umi Nabila di Balen. Malam Ibu Jati. Ya. Ini Kak Ruli. Di kantor-kantor kan sudah diajarkan dan berapa. Boleh agak keras sedikit Umi Nabila? Ya, halo. Sudah? Oke, bisa kami tangkap suaranya? Oh, ternyata terjatuh Ibu. Mungkin bisa dicoba kembali. Penelpon yang lainnya silahkan menghubungi 0353 880 999. Bu ini dari Pak Anam tadi ada yang belum tertanggapi terkait dengan di tambangan-tambangan untuk penyeberangan Bengawan. Belum, tadi saya Oke. sudah kami sampaikan, karena memang kalau Bengawan itu kita tenaganya kita belum sampai ke sana, itu dari misal Ngerau sampai ke Mburno tentunya banyak sekali, maka kita menggunakan masih darat, yaitu 7 titik. Jadi untuk di tambangan maupun termasuk yang di Bengawan kita belum ada petugas ke sana. Tapi ini masukan yang sangat baik ya untuk Pak Anam. Terima kasih di kawasan kantor. Bagi Anda mitra, silakan manfaatkan kesempatan ini di sambungan SMS maupun WhatsApp serta telepon 0353 880 999. Kita boleh jeda terlebih dahulu Ibu untuk menunggu penelpon yang lainnya. Kita kasih ini dari Ibu Ana, Bu E. Ya, karena memang menjadikan warga Bojonegoro sebagai kesayangannya. Kita hadirkan ada Al Ghazali featuring Chelsea Sania, Kesayanganku, Samudra Cinta. Jika tak ada kamu menemani
dengarlah kesayanganku. Adalah cinta, ku memanggil namamu di setiap malam, ku memikirkanmu. Aku sepi, sepi, sepi. belum melakukan atau tidak melakukan seperti itu karena kita sudah melakukan langkah-langkah yang mungkin lebih agak masif. Misal kemarin sore kami sudah memberlakukan bahwa warga yang hajatan, ya ada hajatan yang sifatnya itu memang sudah waktu dekat yang tidak bisa ditunda. Jadi kita pertama minta dihimbau untuk ditunda jika ada hajatan. Kalau tidak bisa maka ada syarat, sebaiknya memang tidak mengundang lebih dari 100 orang. Dan kemudian jika pas itu hajatan manten misal calon besanya kita suruh minta untuk ngisi, dan hari ini kami sudah mempunyai data semuanya di desa mana, kecamatan mana, kami sudah punya data lengkap, sehingga kami juga membatasi bagi calon besan yang memang di luar Bojonegoro atau di daerah yang daerah merah, kita membatasi maksimal 10 orang. Itu kan imbauan ya sifatnya. Maka sore tadi siang tadi kami juga rapat, hari ini semuanya untuk bergerak bersama-sama untuk memproteksi diri masing-masing. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini kami sampaikan bahwa ancaman virus ini tidak main-main. Jadi kalau dulu kita lihat virus Ebola, kemudian dengar lagi virus MERS, kemudian lagi virus SARS dan sebagainya, tapi belum semasif ini. Coba sekarang rumah ibadah terbesar pun sedang tidak operasi, termasuk rumah ibadah yang di gereja pun tidak operasi, karena ini posisinya memang virus ini bisa menjangkiti kepada siapa saja, tidak mengenal usia, tidak mengenal jenis kelamin, tidak mengenal status sosial, tidak mengenal status jabatan, dan semuanya bisa saja tersuspek atau terjangkit. Misalnya baru-baru ini ada beberapa menteri yang sudah tersuspek, kemudian ada juga wali kota yang memang terjangkit atau tersuspek. Betul, ya. Kemudian ada juga para ilmuwan, guru besar dalam satu kampus besar di Indonesia juga tersuspek, termasuk sampai balita tersuspek. Maka biasanya warga ini kalau sudah kita lakukan imbau, apa katanya? Saya masih sehat katanya gitu. Iya masih sehat karena masa inkubasinya itu lama. Nah, ada tadi saya barusan buka artikel bahwa untuk anak-anak muda itu justru beda, itu gejalanya beda. Kadang-kadang tidak terasa, kemudian sudah pada stadium yang memang sangat riskan sekali. Nah, oleh sebab itu kami harapkan imbauan pemerintah, instruksi pemerintah untuk betul-betul ditaati, karena jangan menunggu kita sudah masuk pada call 2. Jadi call 1 itu apa? Yaitu tindakan preventif, tindakan pencegahan. Kita ikuti protokol untuk pencegahan. Tindakan kedua adalah tindakan penanganan. Ini mudah-mudahan tidak terjadi. Kalau penanganan namanya sudah masuk kepada misal pasien dalam pengawasan. Ini sudah masuk call 2, sangat membahayakan sekali. Nah, kalau sudah seperti ini maka akan banyak menyerang para pihak, bukan saja dirinya sendiri tapi beberapa warga yang harus tersuspek hal-hal tersebut. Maka pada kesempatan ini sekali lagi tolong minta kerjasamanya. Termasuk kemarin malam saya keliling-keliling di beberapa kafe, masih ramai, warung kopi masih ramai. Justru mereka pada nongkrong-nongkrong tanpa kayaknya kurang perhatikan imbauan dari Pemkab. Kami harapkan mohon sangat dipatuhi. Sayangi diri sendiri, sayangi keluarga, dan sayangi lingkungan. Jangan menunggu sampai pada status 2. Tapi status 1 yaitu kita harus waspada. Kita harus menjaga diri kita sendiri sehingga kita tidak masuk kepada kategori yang tingkatan kedua. Kira-kira itu. Baik, itu tidak lain dan tidak bukan untuk kebaikan kita bersama juga. Iya, diri sendiri. Betul. Baru keluarga, baru lingkungan. Nah, ya. Baik. Terima kasih Ibu penjelasannya. Saya boleh angkat telepon Ibu? Ya. Baik, ada siapa di sana, kita sapa bersama. Malopati, selamat malam. Halo, selamat malam. Selamat malam. Dengan siapa ini saya? Dengan Pak Yadi di Borno. Pak Yadi di Borno. Silakan Pak Yadi. Iya, kebetulan untuk malam ini saya mendengarkan di radio apa ini, tapi saya mengucapkan selamat malam untuk Ibu Bupati. Malam Pak Yadi.
sebelumnya saya selalu dengan kinerja dari Pemkab Bojonegoro sudah melakukan beberapa langkah preventif atau himbauan. Tapi yang saya dapati ini Bu ya, sesuai dengan pengalaman saya, ini kan sudah dihimbau untuk seperti menyediakan tempat cuci tangan ataupun juga hand sanitizer di tempat makan atau juga di warkop. Tapi di beberapa tempat yang sempat saya singgah itu masih sama Bu. Apakah mungkin nanti dari pihak Pemkab akan melakukan himbauan lagi ke warkop-warkop yang mungkin masih sekiranya agak cuek dengan kondisi ini, karena seperti Ibu Bupati bilang memang wabah ini tidak main-main, dan saya sangat salut dengan langkah dari Pemkab untuk bisa memberikan upaya-upaya preventif seperti itu Bu. Boleh disampaikan Pak Yati lokasinya di mana? Di Borno Pak. Bornonya sebelah mana? Untuk Di- warung-warung kopi disampaikan tadi. Oh, kalau di sini saya sempat kemarin juga di dalam kota Bojonegoro juga Oke. sempat ngopi gitu Pak. Jadi Ya, pas ya, lagi jalan gitu, dan di beberapa warung makan sama. Tapi kalau pas saya ke salah satu mall itu sudah bagus, sudah ada cuci tangan, mau masuk itu udah dikasih tahu cuci tangan dulu dan lain sebagainya gitu. Oke, baik. Ya, terima kasih. Sama-sama. Ada lagi Pak Yati? Cukup. Oke, baik. Matur nuwun Pak Yati. Terima kasih Pak Yati di kawasan Borno, dan Jadi gak ada aspirasinya, cuma Betul. apresiasi ya. Terima kasih ya Pak Yadi. terus mungkin penambahan titik-titik tertentu tadi juga diminta sama Pak Yati, utamanya di warung-warung kopi katanya Ibu. Sebenarnya lebih efektif imbauan ya. Imbauan, Jadi berapa ya. warung kopi yang harus kita siapkan, kan bisa ribuan misal, tapi imbauan bahwa boleh marung secukupnya, kemudian segera pulang ke rumah jika memang dirasa sudah cukup. Dan juga misal mengurangi jaga jarak, misal mengurangi misal mau memegang benda-benda yang kelihatan lusuh, dan juga itu ada faktor-faktor bakterinya ya gitu. Nah kemudian malam hari ini sekali lagi kami mau kerjasamanya juga yang para pemilik usaha, pemilik warung, pemilik warung kopi, pemilik kafe, untuk juga bisa membatasi jam operasional. Malam hari ini kami sudah imbau untuk sampai jam 22 saja, dan juga termasuk jika ada tempat-tempat untuk antrian juga bisa mengatur warga untuk tidak berantri. Lebih penting adalah kita tahu apa yang kita perlukan, kita tahu apa yang kita lakukan, kita tahu apa yang kita tidak boleh kita lakukan. Ya tadi itu misal kita tahu kita perlu ngopi, ya kita pergi warung kopi. Iya. Terus kemudian apa yang kita lakukan, kita selesai kita segera pulang. Apa yang tidak boleh, kita tidak boleh bergerombol, dan kemudian kita tidak aware terhadap kesehatan hewan kita. Jadi harusnya kita tahu self control kita diri sendiri gitu. Sekali lagi, virus ini menyebabkan kematian Ibu ya, dan penyebarannya juga Cepat sekali. Katanya ya menurut beberapa artikel, kalau di daerah panas itu bisa berapa hari gitu, dingin bisa lebih lama. Namun demikian memang penyebarannya sangat tinggi, dan di Indonesia termasuk tertinggi di dunia ya. Hari ini di Jawa Timur sudah ada Surabaya itu tertinggi, kemudian ada dari Kabupaten Malang, kemudian Kota Malang, kemudian dari Magetan sudah ada 3 ya. Nah mudah-mudahan sekarang Bojonegoro ada 13 itu ODP, orang dalam pengawasan. Oke, Jadi baik. masih karena ada ODR ada sekian, kemudian ada ODP. Nah mudah-mudahan tidak naik lagi atau menjadi PDP, mudah-mudahan tidak terjadi. Maka sekali lagi ada tahapan ODR, orang dalam rasio dalam risiko, maksud kami Risiko. orang dalam risiko, yaitu misal sudah dihimbau tidak boleh rekreasi ke Bali, kemudian kemarin datang satu rombongan 189 plus 16 guru. Iya. Itu orang dalam risiko karena di sana ada sudah daerah merah. Kami juga langsung turun tangan dari Dinkes untuk mengecek satu persatu dan sebagainya. Oh ya Mas Ruli, satu lagi. Ibu, silakan. Dalam waktu dekat ini kami juga sudah akan menyiapkan peralatan, yaitu untuk rapid test ya. Mudah-mudahan ini bisa untuk mempercepat melakukan tes deteksi dini, sehingga bisa mempermudah mana yang kita kategorikan ODR, ODP maupun pada tahapan itu saja, jangan PDP ya. Saya nggak mau PDP, itu berat sekali karena itu Betul, sudah tahapan kedua. Iya, Kalau udah PDP kami udah tahapan kedua, aduh ini sudah tinggal bahasa, tinggal gebluk lagi. Nah ini mohon maaf sekali, maka saya mohon imbauan seluruh warga, termasuk hari ini yang mendengarkan siaran langsung dari Molowati, mohon bisa diketak tular pada sanak famili, keluarganya, jangan sampai nunggu kita masuk kategori ODP maupun PDP, jangan sampai nunggu, maka kita harus taat pada imbauan ini.
Baik, siaran ini kita siarkan pula di 8 radio yang tergabung dalam forum radio Bojonegoro. Ibu mohon izin ada 2 WhatsApp yang akan kami bacakan. Yang pertama ini pertanyaan, yang kedua curhat Ibu. Yang pertama ini dari Ibu Ratna di kawasan kota. Selamat malam, mohon maaf mau tanya, sebenarnya masker itu buat menderita atau yang sehat? Kalau untuk yang sakit, kenapa stok di apotek kosong dan diborong oleh semua yang sehat? Lalu bagi penderita, kebagian atau tidak? Satu lagi, kemarin ada info pasar dan pusat perbelanjaan mau ditutup beberapa hari. Sampai stok sembako menipis, diborong yang berduit. Lalu yang duitnya pas-pasan, kebagian apa? Yang kejam virusnya apa manusianya? Terima kasih. Ini dari Ibu Ratna di kawasan kota. Satu lagi Ibu izin, ini dari Assalamualaikum, selamat malam. Imbasnya COVID-19 di pedagang kecil omsetnya merosot drastis Bu. Gimana cara mengatasi ekonomi kecil yang menurun? Dari Bendo, ini Mas Rudi yang ada di kawasan wisata Waduk Grobogan. Silakan Ibu langsung ditanggapi. Ya, malam Bu Ratna ya, dari Bu Ratna tentang soal masker. Sudah berapa kali diimbau bahwa masker itu bagi untuk yang sakit saja. Nah kemudian karena mungkin sebagai masyarakat untuk jaga-jaga, kemudian membeli lebih dari yang diperlukan. Nah sebenarnya fungsi masker ini juga bisa dilakukan substitusi, misal menggunakan tisu, bisa menggunakan juga misal kain, sapu tangan dan sebagainya. Jadi bisa juga dengan barang-barang yang lain, karena menurut yang saya diskusikan dengan para dokter itu memang bisa difungsikan selain masker yang ada yang biasa orang pakai. Sekali lagi bahwa masker ini bisa digunakan sebaiknya oleh yang sakit. Bagi yang sehat mohon pengertiannya untuk tidak menyetop dan membuat orang lain jadi susah ya. Kemudian soal sembako, ini imbauan bahwa jangan membuat panik kemudian memborong sembako yang orang lain sendiri menjadi susah. Jadi kita tetap belanja seperti hari-hari biasa dan seperlunya saja. Dan kemarin kami juga instruksikan kepada Dinas Perdagangan, Dinas Ketahanan Pangan dan juga Dinas UMKM untuk mengecek stok-stok yang ada di pasar-pasar, dan alhamdulillah semuanya masih tercukupi bahkan surplus. Misal di perbatasan yang kemarin kami juga video conference dengan beberapa camat termasuk desa yang ada di Gondang, misal mereka mengkhawatirkan untuk selama ini belanja di Kabupaten Nganjuk. Kemudian kami turun tangan dengan dinas terkait untuk mengecek stok yang ada di pasar Gondang, dan di sana juga ada surplus. Dan di kota hari ini kami cek semuanya masih surplus semua. Tapi sekali lagi kami himbau pada warga, belilah barang secukupnya karena nanti menyusahkan bagi para income ratio yang istilahnya pendapatan yang pas-pasan, yang mereka tidak bisa menyetok sehingga terjadi inflasi dan kenaikan barang. Kami pemerintah juga akan terus menstabilkan terhadap kesediaan barang sehingga kami menjaga terhadap inflasi tidak terjadi. Kemudian dari Pak Rudi Cinco ya di Bendo, Kapas. Di Bendo. Betul Pak Rudi, ini semuanya memang dalam suasana suasana keprihatinan. Seluruh dunia juga seperti ini, bahkan pemerintah pusat sekalipun juga mengedepankan terhadap bagaimana penanganan COVID ini. Tadi sore kami juga baru rapat tim anggaran. Beberapa anggaran kami lakukan penggeseran untuk pencegahan yang ada di Dinas Kesehatan. Bahkan nanti yang terjelek pun kami sudah akan siapkan ke tempat-tempat tertentu sebagai untuk tempat solutifnya. Kami belum bisa sampaikan dalam forum ini karena kami masih berharap kami tidak pada tahapan kedua maupun ketiga. Jadi kami masih tahapan ke-1 yaitu sosialisasi dan ODP saja. Tetapi kami juga memang push beberapa mata anggaran kami support untuk Dinas Kesehatan untuk penanganan virus ini. Kemudian bagaimana solusinya menyusahkan sektor-sektor kecil? Kami sangat merasakan dan sangat prihatin. Misal biasanya Bapak Ibu sekalian yang berjualan di sekolah-sekolahan dari TK, SD, SMP, SMA, MI, MTS, Aliyah, dan kemudian harinya harus libur, tidak melakukan kegiatan apa-apa, tidak bisa mencari nafkah ya. Ini mungkin kami akan lakukan kajian yang sangat mendalam. Kira-kira apakah ada solusi hal yang tercepat, hal yang patuh, yang pendek ini untuk hal tersebut. Dan memang kami lihat beberapa kota, kabupaten maupun apalagi daerah yang sudah merah itu memang lebih sulit dibandingkan yang kita masih dalam tindakan preventif ini. Maka
Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa sehingga kami segera untuk membuka kelas lagi yang selama ini kami perpanjang sampai tanggal 29 Maret. Mudah-mudahan segera kita laksanakan, tidak ada perpanjangan. Kami khawatir juga tiba-tiba nanti ada sesuatu yang naik call atau naik kelas kondisinya. Pasti kami juga akan lakukan perpanjangan untuk meliburkan anak sekolah dan pasti juga akan merepotkan semuanya. Maka sekali lagi saya mohon seluruh kerjasamanya kita bisa menjaga kondisi ini. Ya, Mitra Setia, seluruh pendengar, warga, masyarakat Bojonegoro bersama-sama kita gotong royong untuk melakukan pencegahan dan semoga jangan sampai ke langkah penanganan tadi disampaikan oleh Bu Ibu kita semuanya. Ibu izin mengabarkan ini selain di siaran dan juga 8 radio, kita ada di live chat channel YouTube. Nah, ini ada beberapa yang bertanya dari Raisa. Bu, toko boleh buka atau tidak ya, Bu? Terus kemudian social distancing itu maksudnya bagaimana? Apakah harus disiplin atau bagaimana, Ibu? Seperti itu yang ditanyakan di live chatnya channel YouTube Pemkab Bojonegoro. Mungkin ini dari Kak Raisa, toko boleh tetap buka atau tidak? Sekarang ini? Iya. Maaf ya, ini sambil kerja. Lah ya. Ya, ini sambil ngurus ini beberapa puskesmas masukkan kami ada grup. Saya juga harus mau ke puskesmas ya. Baik. Jadi toko masih bisa melakukan kegiatan karena di situ juga ada ketersediaan bahan pokok makan, bahan pokok kebutuhan, bahan pokok dasar. Namun demikian sekali lagi pembelinya jangan borong kebutuhan, terus kemudian pembelinya mungkin juga mulai menjaga jarak dengan para pembeli yang lain ya. Kemudian termasuk juga di saat mengambil uang kembalian, uang susuk. Nah, itu hati-hati jika memang dirasa itu kurang bagus, uangnya bisa menggunakan plastik atau penutup tangan dilapisi dan sebagainya. Toko masih tetap buka seperti biasa. Kalau warung-warung, kafe-kafe tadi kami imbau, kami instruksikan untuk tutup sampai jam 22. Berikutnya tentang social distancing ya. Sekarang pakai istilah bahasa Inggris semua ya. Sekarang orang makin pintar ya, viral. Pembatasan bersosialisasi bukan tidak boleh, artinya kita bisa melakukan sosialisasi yang secukupnya. Misal kita mau beli ke warung secukupnya, kita mau belanja secukupnya. Misal kita mau ketemu teman ya secukupnya, tidak perlu ngobrol berlama-lama. Kita berharap tidak seperti yang ada di negara-negara di Eropa, beberapa sudah lockdown seperti di Belanda, Perancis, kemudian di Malaysia sendiri juga sudah menutup, tidak boleh orang keluar. Di negara Perancis saya dengar informasi warganya yang keluar rumah katanya ditangkap, disuruh masuk. Seperti itu nggak boleh, memang sudah dilarang. Jadi yang keluar jika tidak ada alasan penting itu ditangkap, tidak boleh keluar rumah karena mungkin sudah pada kategori kan sangat dekat dengan Italia mungkin ya. Kita tangkap dulu penelpon boleh Ibu? Baik. Baik, siapa di sana? Selamat malam. Terjatuh ternyata, bisa dicoba kembali Mitra Setia pendengar dimanapun berada. Namun ada satu SMS pula ini Ibu, mungkin terkait dengan status juga. Ini dari Ibu Tuni di Mburno. Saya bacakan sebelum saya terima teleponnya. Assalamualaikum Bu, mau tanya, benarkah saat ini ada pasien suspek sedang dirawat di rumah sakit Sumberjo? Makasih jawabannya dari Ibu Pati. Kemudian saya tangkap dulu teleponnya Ibu, nggih? Ya. Selamat malam, Mbak Pati. Selamat malam, Malopati. Selamat malam, dengan Bu Titi di Bahoro, Sepontoro, Balen. Bukan Mas, dari Bu Iis. Dari Bu Iis, mohon maaf, mirip suaranya Ibu. Baik, terima kasih. Silakan Ibu. Mau tanya ya Mas ya. Silakan. Seumpama aku besok pulang ke Malang itu di sana diperiksa lagi enggak? Oke, Bu Iis posisinya di mana saat ini lokasinya? Di Bojonegoro, sudah 10 hari di sini. Oke, aslinya Malang? Ya, aslinya. Oke. Nah, di sini nyambang adik. Oh gitu. Ada itu loh kasus corona ini. Iya. Di sini sendirian atau ada yang ngantar Ibu? Takut. Sama insya Allah besok pulangnya ya Bot. Sana masih diperiksa lagi enggak? Oke. Keseninya sendiri atau ada yang menemani Ibu? Enggak ada, dulu adik sini nih. Oke. Berarti dari Malang ke Bojonegoro sendiri Ibu ya? Iya, dari Bojonegoro ke Malang sendiri. Oke, baik. Insya Allah besok Mas.
Oke, baik, matur nuwun. Sana diperiksa lagi apa enggak gitu. Baik. Makasih ya Mas ya. Sama-sama. Assalamualaikum. Sama-sama. Bu Iis di kawasan Kota Bojonegoro. Waalaikumsalam. Untuk Bu Iis ini mau pulang ke Malang, Ibu. Nanti apakah di sana diperiksa lagi atau enggak? Boleh sekalian saya tangkap teleponnya? Ada dua ya. Tadi Bu Tuni sama Bu Iis. Iya, ini ada satu Ya, lagi. silakan. Oke, baik. Terjatuh, ternyata bisa dicoba lagi Mitra Setia di 0353 880 999. Nah, bagi Anda Mitra juga boleh menyampaikan melalui sambungan SMS WhatsApp 08 1133 22 958. Ibu silakan, boleh langsung ditanggapi sembari menunggu penelpon yang lain. Untuk Ibu Tuni yang ada di Borno, Borno ya. Ya. Ibu alhamdulillah sekali sampai sekarang di Bojonegoro ya itu masih pada ODP, yaitu orang dalam pengawasan, orang dalam pantauan, orang dalam pengawasan, yaitu kategorinya mereka yang dari bepergian dari daerah warna merah, misal dari bukan warna merah ya, status merah, misal Solo, Jogja, Malang, Surabaya dan Bali. Pulangnya kemudian terjadi batuk-batuk, badannya panas. Nah, itu langsung kita lakukan ODP, orang dalam pantauan. Nah, kalau di Sumberjo juga masih dalam kategori orang dalam pantauan. Jadi alhamdulillah kita mudah-mudahan terhindar dari status 2, yaitu pasien dalam pengawasan. Jadi so far di Bojonegoro masih dalam orang dalam pengawasan, dan di Sumberjo tidak ada. Sekaligus bentuk klarifikasi dan tolong sampaikan kepada warga yang lain. Itu Bu Iis. Ibu Iis jika datang ke Malang, artinya bahwa Bojonegoro tidak status merah. Alangkah baiknya di saat Ibu sudah tiba di Malang segera juga untuk mengetes dirinya lagi, dan kemudian melakukan perjalanan itu bisa yang tersuspek. Usul kami adalah di saat Ibu sudah keluar dari Bojonegoro atau masuk kabupaten lain untuk segera melapor, dan kemudian statusnya disampaikan kepada dinas yang berwajib sehingga untuk mendeteksi dini jika terjadi sesuatu ya. Oke, baik. Demikian Ibu beberapa yang telah masuk di Molopati. Mungkin kali ini kami mengundang kembali Anda Mitra untuk bergabung melalui sambungan SMS WhatsApp 08 1133 22958. Boleh tadi yang terputus melalui sambungan telepon di 0353 880 999. Warga bertanya, Bu E menjawab, masih akan menemani Anda hingga pukul 20:30 waktu Indonesia Barat. Dan acara ini Mitra Setia juga disiarkan di jaringan Forum Radio Bojonegoro. Ada 8 radio, yaitu Radio SBI, Radio Prima, Radio Istana, kemudian Radio Bas FM, kemudian Radio Duta, juga Radio Prabu Mitra Setia, serta Radio Nuansa dan juga Radio Angling Dharma. Ibu, kita masih punya waktu sekira 10 menit, mungkin penajaman dan juga penegasan. Ini ada rencana yang lain tentang rapid test juga ini Ibu, mungkin butuh. Ini sesuai dengan instruksi Bapak Presiden juga Ibu ya, tentang rapid test ini. Ya, jadi kami sudah seberapapun upaya Pemkab, kalau tidak ada kegotong royongan, tidak ada saling pengertian, tidak ada yang saling menyayangi dirinya sendiri, maka ini bisa saja terjadi. Karena apa? Kami sayang dengan warga, kami juga sayang dengan masyarakat. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian juga menyayangi dirinya sendiri, sehingga ini untuk bentuk protektif. Sekali lagi bahwa di Jawa Timur sekarang sudah ada 20 yang positif, dan itu yang terbesar di Surabaya, kemudian 1 di Malang, 1 kota Malang, dan kemudian ada 3 di Magetan. Nah, di Bojonegoro ini mudah-mudahan dengan kerjasama ini kita tidak masuk kepada status naik menjadi pasien dalam pengawasan, tapi hanya orang dalam pantauan atau dalam pengawasan. Berikutnya juga orang dalam pantauan kita gunakan aplikasi menggunakan Sherlock. Jadi mereka memang tidak boleh. Jadi orang dalam pengawasan itu mereka harus mengisolasi dirinya 14 hari di rumahnya. Dan itu mereka harus lapor dengan puskesmas terdekat, yaitu menggunakan share lokasi bahwa mereka posisi ada di mana. Mereka tidak boleh keluar rumah, memang itu peraturannya sampai 14 hari. Jadi nanti kalau misal sudah merasa batuk pilek selesai, 14 hari sudah dilewati, itu baru boleh keluar. Dan itunya ODP orang dalam pantauan. Memang tidak enak, memang tidak nyaman, memang tidak bebas. Tapi apa arti nyaman? Apa arti bebas? Apa arti kita bisa istilahnya tidak mau terkekang, tapi kemudian membuat
Bapak Ibu sendiri atau warga atau masyarakat yang susah. Jadi mari kita sama-sama ikut bahasanya tirakat dalam waktu 15 hari. Malawati. Selamat malam. Ya, selamat malam. Dengan siapa saya di mana? Dengan Danardi yang ada di Tuban. Danardi. Ya, Bapak Danardi. Iya. Oke. Danardi yang ada di Tuban ya. Silakan Bapak. Mohon maaf, sedikit akan bertanya pada Bu Muawana. Ini monggo. Iya. Bu E Bapak. Jadi, bertanya pada Bu E. Ini di daerah Tuban khususnya ada lembaga NO, khususnya adalah yang sama dengan Bu E. Di sini masih ada kegiatan. Mohon maaf, Mitra Setia ternyata terjatuh sambungan teleponnya dengan Bapak Danardi. Mungkin bisa disambung dengan penelpon yang lainnya. Silahkan hubungi kembali 0353 880 999. Atau saya akan mengajak Anda terlebih dahulu Mitra Setia ke kawasan Ngasem, yaitu di Mbareng. Ini ada Ibu Sumi. Ini kemarin pantau, sekarang juga pantau kembali dan juga mengapresiasi dan beratensi di sini. Assalamualaikum, selamat malam Bu. Saya Sumi dari Mbareng Ngasem. Mau tanya kalau punya hajatan mantenan tetangga desa, apakah harus dibatasi untuk pengiringnya? Nah, tadi telah disampaikan Ibu ya. Saya akan langsung ke WhatsApp berikutnya dari Bapak Wahyu di Kapas. Selamat malam Mas, dan juga selamat malam untuk Ibu Bupati. Saya kebetulan kerja di salah satu instansi di Cepu. Mohon info untuk pencegahan dan pemeriksaan di wilayah perbatasan Bojonegoro Blora, khususnya Padangan dengan Cepu, posnya dipusatkan di mana? Soalnya saya setiap hari PP Bojonegoro Kota ke Cepu dari Bapak Wahyu di kawasan Kapas. Ini satu lagi saya bacakan dari Ahmad Ibrahim di Ngumpak Dalem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Ibrahim dari Ngumpak Dalem untuk Bu E. Saya mau bertanya Ibu Bupati, apakah boleh ibu saya masih berjualan di pasar? Soalnya penghasilan ibu saya cuma dari berjualan di pasar. Terima kasih. Nah, ini mungkin senada Ibu ya dengan yang sebelumnya, karena memang memunculkan kekhawatiran. Tapi tidak boleh kita putus harapan Ibu ya. Boleh mungkin tadi untuk Pak Wahyu. Bu Sumi dulu ya. Oke, baik. Bu Sumi soal apa tadi itu pengiring ya. Jadi gini, tujuannya ini kenapa dibatasi? Karena makin banyak orang yang berinteraksi, makin banyak orang berkumpul, itu ada mempermudah orang untuk terjangkit virus itu. Jadi bukan dibatasi karena mungkin sugatane kurang, bukan. Jadi kenapa dibatasi? Karena memang memanage agar orang tidak berkumpul. Kalau berkumpul itu ada indikasi orang mudah untuk terjangkit. Misal yang satu terjangkit cepat untuk terjangkit yang lain. Tapi kalau kemudian yang kedua dengan 100 itu kami juga mencoba untuk bisa melakukan identifikasi lebih mudah, dan juga tuan rumahnya kami imbau untuk menyiapkan hand sanitizer atau sabun cair dan juga air mengalir. Termasuk pengiringnya yang di dalam Bojonegoro mungkin bisa sampai 20 atau 25. Tapi yang di luar Bojonegoro kami batasi hanya boleh 10 orang atau 1 elep aja. 1 elep, dan itu mohon pengertiannya juga kalau bisa lebih baik ditunda. Misal akadnya tetap jalan, tapi mungkin nanti perayaannya ditunggu di ruang suasana masih agak tenang dan sebagainya. Kalau misalnya khitanan bisa dilakukan nanti untuk perayaannya bisa setelah suasana makin baik ini. Jadi dibatasi karena untuk kesehatan diri sendiri, untuk keselamatan para buah ya, para buah yang datang, para tamu. Jadi bukan untuk apa-apa. Jadi karena di situ ada indikasi mempermudah orang untuk terjangkit, termasuk kegiatan sehat. Kemudian dari silakan Ibu. Dari Maksud kami meskipun pengiringnya dibatasi, akadnya tetap sah Ibu ya. Akadnya iya. Bahkan kalau bisa nggak usah rame-rame dulu. Kenapa sih? Yang penting ijab kabul dulu juga. Ya, oke. Ini itu juga cerita saya Ibu. Saya nggak sengaja nikah lagi. Karena di Kementerian Agama juga memang sudah ada imbauan untuk bahkan di sana sudah ada mekanismenya. Di saat ijab kabul itu, misal kobil itu menggunakan kaos tangan, sarung tangan. Jadi sudah pada teknik pelaksananya sangat seperti itu ya.
Kemudian dari Mas Wahyu Cepu, Mas Wahyu Bojonegoro yang mau daftar Cepu Padangan, Kapas Ibu, Pak Wahyu ini. tinggal di Pak Kapas ya, Iya. cuman kerjanya di Bolak-balik. Cepu ya. PP. Perbatasan Pak Wahyu, perbatasan sebelum masuk ke Cepu masih di wilayah Padangan itu ada pos jaga di situ. Di situ ada beberapa satpol PP dari juga beberapa unsur dari Polsek, dari Koramil, ada petugas di sana. Jadi persisnya nanti bisa itu ada tulisannya kok pos untuk thermal scanning gitu ya. Ada di Persis. Polsek Padangan gitu ya. Bukan di setelah pertigaan lampu ke arah barat sedikit. Oke, Ya. baik. Ini menuju ke arah Cepu Ke tentunya. arah Cepu ya. Saya terima Satu lagi loh tadi Oke. belum, Ibu siapa tadi itu ya yang boleh jualan? Mas Ibrahim. Iya, Mas Ibrahim. Ahmad Ibrahim. Iya, ini jangan ada rumor atau hoax waktu pulang. Dan bukan ditutup, juga bukan di istilahnya tidak ada pasar, tetap masih bisa. Karena sejauh ini atas kerjasama semuanya Bojonegoro belum pada level kedua. Alhamdulillah, mudah-mudahan terus kita jaga. Namun demikian, jika terjadi sesuatu di Bojonegoro, tentunya ini juga kami akan langkah-langkah untuk pencegahan atau penyebaran yang lebih luas. Jadi Oke. mohon kerjasamanya sekali lagi. Baik, terima kasih untuk Bu Ibu Ana, Bupati Bojonegoro. Kita masih punya waktu 3 menit Ibu. Mungkin ini kita manfaatkan untuk memberikan imbauannya, penegasan kepada warga masyarakat Bojonegoro, utamanya yang lagi pantau siaran kita. Warga bertanya, Bu menjawab. Dan Mitra Setia, kita memang bertepatan dengan malam 27 Rojab. Mungkin kita belajar beriman, dan malam ini juga kita belajar berimun atau punya kekebalan tubuh supaya kita terhindar dari virus corona ini. Mungkin Ibu silakan untuk penutupnya dan closing statementnya. Ya, kalau